Bab 1135. Pengujian partai bagian dalam. Benar, jika kamu tidak percaya, kamu boleh memilih untuk tidak memakannya, lagi pula juga tidak akan mematikan. Apakah kamu akan pergi? Melihat Erikin berjalan keluar, Penatua ketiga tercengang, dan buru-buru berkata, "Sepertinya kamu belum memeriksa denyut nadiku." "Tidak perlu, saat bertarung denganmu sebelumnya, Reikiku sudah berputar ke dalam tubuhmu." Erikin melambaikan tangannya dan menatap Emmet Zuo sekilas. "Penatua, aku akan membawa kamu untuk mendaftarkan diri." Emmet Zuo menyapanya dan mengikuti Erikin pergi. Di dalam aula, tersisa Penatua ketiga yang masih terlihat bingung menatap kedua pil mujarab yang ada di tangannya. Dirinya telah hidup selama bertahun-tahun, dan telah bertemu dengan banyak orang, tetapi Erikin adalah orang pertama yang membuatnya benar-benar pusing. "Haruskah aku makan pil mujarab ini?" Emmet Zuo membawa Erikin ke daerah tempat tinggal murid partai bagian dalam. Dibandingkan dengan tempat tinggal murid partai bagian luar, lingkungan di sini jauh lebih baik. Reiki juga lebih pekat, ada air terjun yang turun dari puncak gunung, airnya yang jernih turun dari teriknya cahaya matahari. Tempat tinggal murid inti didirikan di sebelah air terjun ini. "Senior Qin, saat ini kamu belum resmi bergabung dalam partai, hanya bisa tinggal di tempat tinggalku untuk sementara. Kamu istirahat sejenak, aku harus berkeliling untuk mengurus hal yang berkaitan dengan penggabungan ini." Emmet Zuo menjelaskan sambil tersenyum. Dia memanggilnya kakak seperguruan Erikin di depan semua orang. Ini atas permintaan Erikin, tetapi saat tersisa mereka berdua, dia masih lebih terbiasa memanggilnya senior. "Pergilah." Erikin mengangguk, dia juga tidak peduli tentang hal-hal ini. Emmet Zuo, sebagai orang kepercayaan Penatua ketiga, tempat tinggalnya juga sangat megah, dilengkapi dengan berbagai bentuk pelatihan. Erikin berjalan menuju kamar yang memiliki reiki paling pekat, lalu duduk bersila di atas kasur, bersiap untuk melakukan latihan sebentar. "Erikin, kamu benar-benar berbakat menjadi penipu." Iblis Fu tersenyum kali ini. Perkataanmu membuat Penatua ketiga terpana. "Jika bukan karena aku tahu beberapa hari sebelum kamu datang, kamu terus mencari memori, mencari cara untuk menebus jiwa hantu, aku mungkin bisa mengira dirimu merupakan seseorang dengan ilmu yang tinggi." "Omong kosong." Erikin menepis Iblis Fu dan berkata, "Aku seorang diri datang ke sekte orang lain dengan tubuh yang masih terluka. Apakah kamu pikir Penatua ketiga akan berbaik hati membantuku? Jika bukan sejak awal aku telah menguasainya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan dengan mudah?" Meski Penatua ketiga terluka, namun dia memiliki kultivasi fase distraksi, dan Erikin juga terluka. Jika tadinya dia tidak berhasil, maka Erikin pasti akan mengalami kesulitan. Namun setelah menguasai Penatua ketiga, saat ini bukan hanya Penatua ketiga tidak berani menyentuhnya, bahkan memujanya layaknya seorang tamu. Berperan sebagai orang berilmu tinggi tentu saja harus memiliki harismanya juga. "Untungnya, aku memenangkan taruhan." Iblis Fu tersenyum dan berkata, "Tapi aku penasaran, kamu hanya bisa menangani jiwa hantu, tetapi bagaimana caranya kamu menangani racun api yang ada dalam tubuhnya? Harus kamu ketahui, itu adalah racun api yang terkumpul selama beberapa dekade. Jurus apimu belum tentu bisa menanganinya. Kamu akan mengetahuinya nanti." Erikin tersenyum misterius. Iblis Fu merasa kesal. Erikin malah meninggalkan tanda tanya lagi padanya di masa yang sangat penting ini. Setelah duduk bersila untuk waktu yang lama, menghilangkan kelelahan perjalanan, Erikin mendengar suara langkah kaki di luar rumah. "Senior Qin, sebagian besar prosedur sudah selesai, hanya saja aku tidak bisa mewakilkanmu melewati uji saringan masuk, bahkan ada token Penatua pun tidak bisa diwakilkan. Jadi sore ini, kamu harus pergi ke sana sendiri." Emmet Zuo kembali dan melapor pada Erikin tentang kejadian tadi. Erikin mengangguk,
Bagaimanapun, Sekte Huoyu adalah 3 sekte terbesar di kota Dayu. Tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut murid menjadi murid inti partai bagian dalam secara sembarangan. Sore harinya, Eric Qin mengikuti Emmet Zuo ke tempat terpencil di sisi gunung. Di depan ada pembatas formasi yang tertutup, di dalam sana terdapat berbagai macam pengujian. Di antaranya, ada monster iblis yang ditempatkan di berbagai tempat, ada juga tangga yang lurus ke atas, serta berbagai senjata tajam. Eric Qin sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Di dalam Sekte Qin, pengujian para murid juga bermacam-macam. Jika tidak, sulit untuk menilai bakat dasar yang ada pada murid. Tapi dia di sini hanya ingin pergi ke kolam Dengxian, tidak perlu menunjukkan hasil yang menakjubkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua uji coba ini? Kata Eric Qin. Melihat pengaturan Sekte Huoyu, seharusnya memakan banyak waktu. Serangkaian tes membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Kata Emmet Zuo. Bagaimanapun, ini adalah pengujian partai bagian dalam. Tentu saja relatif ketat, beberapa tes tersebut membutuhkan waktu beberapa hari. Tapi jika mendapatkan hasil yang memuaskan, juga akan diberi hadiah. Misalnya, jika bisa memanjat 50 lantai dalam waktu 6 jam, maka akan diberikan teknik beserta kabut kerohanian. Jika diselesaikan dalam waktu 10 jam, maka akan diberikan buku tradisional mengenai pelatihan kerohanian. Mendengarkan penjelasan Emmet Zuo, Eric Qin menggelengkan kepalanya. Hadiah yang diberikan oleh Sekte Huoyu sangat bermanfaat bagi murid partai bagian luar yang ingin bergabung dengan partai bagian dalam, namun dirinya sendiri tidak membutuhkan teknik biasa ataupun alat roh 7 tahap. Eric Qin tentu saja tidak akan membuang waktunya selama 3 hari demi hal-hal yang tak berguna ini. Jika senior merasa bosan, bisa memberikan hasil yang sembarangan saja. Aku sudah memberitahu kepada mereka, apapun hasilnya, tetap akan bergabung bersama partai bagian dalam. Emmet Zuo mengamati bahwa Eric Qin sedikit tidak sabar dan berkata dengan cepat. Eric Qin mengangguk, dan keduanya berjalan ke depan formasi. Seorang pria tua berjubah hitam mendekat, wajahnya anggun, dan dia memandang Eric Qin dari atas ke bawah. Emmet Zuo, inilah pemuda yang direkomendasikan oleh Penatua ketiga. Iya, Tetua Sun. Emmet Zuo berkata sambil tersenyum, saat Penatua kami sedang berliburan, secara tidak sengaja bertemu dengan Eric Qin yang memiliki bakat yang luar biasa. Dia merupakan jenius yang langka. Kamu juga tahu, Penatua ketiga selama ini selalu mengagumi orang yang berbakat. Oleh karena itu, dia menggunakan tokennya untuk bisa mengizinkan adik seperguruan ini memasuki sekte sesegera mungkin. Bocah Zuo, apa kamu kira aku sudah idiot? Sebelum Emmet Zuo selesai berbicara, sesepuh ini malah memelototinya sambil berkata, Penatua kamu sudah beberapa hari tidak turun ke gunung, apalagi liburan. Lagi pula, jika bocah ini memiliki keterampilan, haruskah dia menggunakan token agar dia bisa bergabung? Katakan saja memiliki hubungan dekat, tidak perlu membicarakan yang tidak penting. Jika tidak aku akan mengaturnya sesuai prosedur yang ada. Tetua Sun bersenandung. Tetua Sun, kamu sangat berwawasan. Emmet Zuo tertawa datar, dan diam-diam menyerahkan tas penyimpanan kepada Tetua Sun. Tetua Sun tiba-tiba mengubah amarahnya menjadi kegembiraan, dan tersenyum, tetap harus mengikuti prosedur ini. Aku sudah tahu, Penatua Agung juga sering melakukan hal ini. Aku tidak akan menyulitkan kalian. Masuklah. Tetua Sun menunjuk ke Eric Qin. Meskipun hasil penilaian tidak penting, tetapi jika kamu ingin meningkatkan kemampuanmu, kamu tetap harus bekerja lebih keras dalam pengujian ini. Ada banyak rintangan di dalam, bisa dikatakan pengujian dan juga kesempatan yang baik untuk melatih murid yang baru menggabung. Tetua Sun berbicara dengan datar, sepertinya itu merupakan rutinitas. Dia juga tidak menaruh banyak harapan pada Eric Qin. Orang yang diperkenalkan dengan token, bakatnya pasti tidak terlalu bagus, secara alami dirinya juga tidak perlu terlalu serius.
Adik seperguruan Qin, kalau begitu aku akan pergi dulu, dan datang mencarimu setelah 3 hari nanti. Kata Emetsuo. Tidak perlu, tunggu saja di sini, aku akan segera keluar. Erik Qin melambaikan tangannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.